Halo anak-anak. Nah, saya Buit. Sudah kenal belum? Sudah Wah, kenal. sudah kenal ya. Kalau nggak kenal itu nggak sayang ya Kak Ria. Makanya harus sudah kenal dulu supaya sayang ya. Oke, anak-anak, minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang 7 sakramen ya. Masih ingat nggak Kak Re? Ayo, apa yang satu Kak Re? Baptis. Ramen baptis. Iya, yang kedua Kak Re, yang kedua. Ramen tobat. Ramen tobat. Oke, pinter. Ramen mama. Baik ya. Masih ingat. Sip. Good ya. Kare ternyata anak-anak Roh Kudus hebat-hebat masih ingat ya. Iya. 7 sakramen yang minggu lalu loh Kak Re sudah diajarkan, tapi hari ini masih ingat. Nah, hari ini kita mau belajar bareng nih sama Buit ya. Tadi katanya Kak Re kan supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Yaitu kita akan belajar tentang 7 dosa pokok dan 5 perintah gereja. Nah, sebelumnya kita mau belajar dulu tentang dosa ya. Dosa ini ya anak-anak sangat erat kaitannya dengan salah satu sakramen yang kalian sudah pelajari minggu lalu. Kira-kira apa ya Kak Re sakramen yang erat kaitannya dengan dosa? Sakramen tobat. Iya. Sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Next. Sakramen Ekaris. Oke, sakramen tobat atau bisa disebut sakramen rekonsiliasi ini bisa diterima berulang kali Kak Re. Nih, berarti berkali-kali enggak seperti sakramen baptis, hanya 1 kali saja. Tapi kalau sakramen tobat ini boleh bolak-balik diterima. Tapi Kak Re ya, harus ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Bu? Syaratnya harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena apa, Bu? Oh iya, bertobat dengan sungguh-sungguh itu gini anak-anak ya. Kak Re ya, dengerin Kak Re ya. Jadi kita kalau sudah bertobat ya berjanji, itu kita tidak boleh mengulang dosa itu lagi. Atau buat dosa yang baru lagi. Tidak boleh Kak Re. Oke. Iya, jadi harus stop. Ya, kita harus berusaha hidup yang lebih baik. Kita tinggalkan dosa-dosa kita itu. Jangan diulang dan diulang terus. Nanti romonya gedek. Kalau kamu ngaku dosa itu besok minggu depan ngaku lagi itu, wah jadi tomat Kak Re. Tomat, apa itu tomat? Oh iya, tomat itu habis bertobat kumat lagi Kak Re. Ngulang lagi dosa yang kemarin sudah diakukan sama Romo diulang lagi atau bikin dosa yang baru. Oleh karena itu ya anak-anak, kalau kita sudah bertobat berarti kita harus terus memperbaiki diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Next. Nah, sekarang adik-adik kita mau lihat film. Mau nggak? Mau. Oke. Terus dengarkan dan kalian simak baik-baik, oke?
Oke, sudah videonya udah selesai. Jadi tadi bercerita tentang apa, Bu Wit? Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh videonya ya. Nah, tadi namanya Joni ya. Joni tadi ngerusakin mainan Kak Re. Ya, tapi Joni tadi malas ya, malas nggak mau memperbaiki atau malas bertanggung jawab. Nah, Kak Re, apa itu masuk dalam dosa ya Kak Re ya? Iya, masuk. Iya. Iya, Kak Re, masuk ya. Masuk. Ya, karena perbuatan manusia itu tidak sesuai dengan kehendak Allah kan, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Jadi Joni tadi hubungannya dengan Allah menjadi putus, berarti ada jarak gitu Kak Rea, ada jarak. Iya. Nah, apakah manusia bisa ngelewatin itu semua? Bisa. Tadi ada caranya. Nah, apa Kak Rea caranya? Tadi untuk kembali ke Tuhan berarti harus mau bertanggung jawab dan minta pengampunan. Tadi yang itu yang Joni lakukan. Ya, itu betul Kak Rea. Dulu manusia itu memang menyatu dengan Tuhan Kak Re. Tetapi setelah ada jarak, yaitu karena ada dosa, jadi manusia itu sekarang menjadi jauh dengan Tuhan. Tapi berkat Tuhan Yesus Kak Rea, berkat Tuhan Yesus anak-anak ya di kayu salib yang telah menebus dosa manusia, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak putus lagi, nyambung lagi, jadi baik lagi. Nah, akhirnya Joni tadi gimana Kak Re? Akhirnya tadi bertanggung jawab, minta pengampunan. Iya, bertanggung jawab, kemudian minta pengampunan. Nah, kita anak-anak ya harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa berterima kasih? Karena belas kasih Tuhan ya, dari kita terbebas dari dosa. Dan kita sebagai manusia harus bertobat dan terus memperbaiki diri. Tugas kita apa Kak Ri sekarang kalau begitu? Memperbaiki diri. Ya, untuk bertobat. Pertama mengaku dosa dulu Kak Re. Ya, mengaku dosa ya anak-anak ya. Setelah mengaku dosa, kita harus percaya bahwa dosa kita itu akan diampuni karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita Kak Re. Itu Kak Re ya. Nah, anak-anak nanti coba kalian setelah pembelajaran ya boleh kalian catat ya. Sudah siapkan catatannya ya tadi ya? Nah, coba dicatat. Yohanes 3 ayat 16. Nanti kalian coba dibuka ya, apa itu isinya. Ya, jadi kalian buka. Bu Wi tidak mau ngulang lagi karena tadi di terakhir film Joni sudah ya, Kak Re ya. Tapi nanti adik-adik anak-anak harus buka sendiri. Oke? Next. Yohanes 3 ayat 16 ya tadi ya, Bu Wit. Clear. Oke, ya jadi tadi apa itu dosa? Dosa adalah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan dengan Allah. Ya Kak Ria, ingat-ingat anak-anak, dosa adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hubungan dengan Allah. Ya. Jadi kita dalam hidup harus hati-hati Kak Re. Jangan asal-asal melakukan sesuatu ya. Nah, bagaimana sih seseorang dikatakan berdosa itu? Yuk kita lihat. Nah, seseorang dikatakan berdosa apabila perbuatannya dilakukan dengan bebas. Bebas ini maksudnya ya, tidak dalam keadaan dipaksa. Berarti kalau menyontek itu menyontek waktu ulangan terus tanya gitu ke temennya, itu kan berarti bebas ya Bu ya? Iya, kan kemauannya sendiri. Iya, nah, enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang nyuruh. Boleh, iya, enggak boleh. Jadi tidak dipaksa, kemauannya sendiri. Tidak ada yang nyuruh Kak Re. Kak Re sering ya nyontek ya? Enggak, tapi pernah. Oh, Kak Re ngaku dosa nih, enggak sering tapi pernah. Semoga anak-anak yang di Roh Kudus enggak ada yang nyontek ya. Enggak pernah. Oh, pernah. Ya, oke. Bu, saya pernah sekali, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang itu mungkin kan yang dulu belum tahu kan, menyontek itu termasuk dosa apa enggak. Nah, sekarang kalau sudah tahu, ke depannya
nggak nyontek lagi dong, ya kan? Nah, yang kedua itu adalah sadar. Sadar di sini artinya itu dalam keadaan sehat jiwa dan raga, tidak stres. Kita tidak tinggal di rumah sakit jiwa ya, sadar. Ya, jadi tidak gila ya Kak Re, tidak gila. Kemudian yang ketiga itu tahu, mengerti bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik. Kak Re tadi tanya, sekarang Bu Wit, tadi kan pernah nyontek. Tahu nggak kalau nyontek nggak baik? Tahu. Tapi waktu itu kepepet. Nah, nggak belajar ya Kak Re ya. Makanya kalau mau ulangan harus belajar ya. Tahu kalau sudah perbuatan yang nggak baik, sudah perbuatan nggak betul, tapi dilakukan. Nah itu ya. Nah, anak-anak nggak boleh ya. Sekarang udah ngerti kan? Menyontek itu juga perbuatan yang tidak baik. Next. Di dalam gereja Katolik ya anak-anak itu diajarkan 7 dosa pokok. Nah, mengapa diajarkan 7 dosa pokok? Karena dosa ini akan menyebabkan hubungan kita jauh dengan Tuhan tadi ya. Mengapa disebut akar dosa? Karena kalau dosa ini selalu dilakukan ya akan menyebabkan munculnya dosa-dosa yang lain. Akan menyebabkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain itu sering kita lakukan. Dan itu tentu saja nggak boleh. Nah, Kak Re tahu nggak 7 dosa pokok itu apa saja Kak Re? Nah, ya coba kita lihat next. Yang pertama adalah sombong. Coba kalian perhatikan gambarnya. Wah, itu ada 2 cowok ya, 2 anak cowok saling adu ongkol-ongkolan ya, gedendinnya gitu. Kemudian yang satu gambar lagi pamer tas, kemudian pamer barang-barang, mungkin barang-barang yang mahal atau baru dibelikan orang tuanya ya dipamerkan kepada temannya. Nah, coba adik-adik suka kayak gitu juga nggak? Suka pamer sama temen-temennya? Kadang enggak. Kadang pamer, kadang enggak. Iya, coba anak-anak ya, kalian siapkan catatan kecil kalian ya. Kita bisa apa ya Kak Ria? Ditulis. Nah, kira-kira kalian masuk yang mana? Kalian sering ngelakuin yang mana? Kita sambil introspeksi diri ya Kak Ria. Coba sekarang kita cek diri kalian masing-masing. Apakah kalian suka pamer kepada teman? Apakah kalian suka menghina teman? Apakah kalian suka tidak mau kalah dengan teman? Nah, Kak Re, sifat sombong ini timbul karena apa? Yo, pengen tahu nggak Kak Re? Pengen tahu. Jadi kenapa? Sikap sombong ini timbul biasanya kalau kita ya anak-anak semuanya juga Bu Wit, juga Kak Re atau semua yang ada di sini itu merasa lebih unggul. Unggul dalam apa ya? Misalkan, wah Bu Wit ini lebih cantik dari Kak Re. Nah, kayak gitu. Misalkan merasa lebih cantik. Kemudian mungkin anak-anak yang cowok merasa lebih ganteng daripada Romo Parokinya. Wow. Saya. Oh, iya. Kemudian juga merasa lebih berbakat. Misalkan kalian ada yang pandai dan ya, aku kalau dan tuh nomor 1 daripada Siti itu enggak pernah itu dannya enggak benar. Nah, merasa bahwa kita itu paling berbakat, juga paling pinter di kelas. Nah, nilainya mentang-mentang nilainya paling bagus, terus pastilah aku yang nilai 100 dan sebagainya. Jadi kayak merendahkan orang lain. Iya. Sampai-sampai sifat sombong ini membuat kita anak-anak menjadi memandang rendah teman kita, memandang rendah orang lain. Bahkan Kak Re ya, menghina teman kita. Ini yang tidak boleh Kak Rea. Atau juga kadang-kadang anak-anak ini mungkin bukan anak Roh Kudus Kak Rea, yang Bu Wit tahu itu anak di luar Roh Kudus, suka pamer-pamer, rumahku bertingkat 11, mobilku 10. Nah, kayak gitu ya. Nah, iya, hotel tangganya. Oke, itu yang pertama ya, anak-anak. Yang kedua, next. Kikir atau pelit. Nah,
Kikir atau pelit? Ayo coba siapkan juga catatannya. Kita cek dulu ya. Kita lihat tapi gambarnya. Wah, sampai yang satu tuh mangap-mangap gak dikasih es krim, dimakan sendiri itu. Padahal itu saudaranya itu ya. Sampai Aku juga. oh, aku juga pernah. Pernah gitu. Pernah gitu. Pernah yang Mana? Pernah yang makan sendiri adiknya nggak dikasih. Adanya Misha pernah mau. Iya. Nggak mau berbagi, tapi sekarang biasanya pelit, tapi sekarang sudah nggak pelit. Iya, pinter ya. Oke. Yuk sekarang kita cek dulu ya. Apakah kalian tidak pernah berbagi makanan? Apakah kalian tidak pernah meminjamkan mainan? Sampai adiknya nangis, nggak dipinjamin? Ya? Adik, Bu. Oh, nggak punya adik. Oke, yang punya adik ya. Apakah kamu tidak rela berkolektor? Ini misalkan kayak gini nih. Pagi mau ke gereja sama mama dikasih uang 20.000, 10 ribuan dua Kak Rea. Karena kolektor di gereja itu kan kalau dulu ketika belum pandemi itu kan ada kantong merah sama biru. Nah, sampai di gereja udah aku masukkan ke kantong merah aja. Yang kantong biru aku nggak masukin. Yang penting kan aku sudah kolektor. Terus disimpan deh uang 10.000-nya satu. Lalu pulang dari kerja buat beli bendal. Itu ya nggak mau ya, nggak rela untuk kolektor. Padahal mama tadi pesennya apa Kak Re? 20.000 untuk berkolektor. Iya, nah ya anak-anak itu nggak boleh ya kayak gitu. Semoga bukan di anak-anak yang Roh Kudus ya. Nah, ya. Pernah, aduh maaf, buat nyanyi dulu ya. Oke. Ya kalau dikasih kesempatan gitu. Oh gitu, kesempatan dalam kesempitan. Oke ya. Nah sekarang dengarkan lagi. Oke ya, jadi kikir atau pelit ini menjadikan orang tidak mau berbagi Kak Rea, tidak mau menolong sesama yang kekurangan, atau kadang menjadi lupa dengan sesamanya, tidak peduli gitu loh ya, cuek dengan orang lain, wes gak ngerti kon kurang karepmu, pokoknya ini aku. Nah itu ya, jadi pelit, jadi nggak peduli, jadi nggak mau nolongin orang. Oke, next yang ketiga. Ini ke orang yang miskin, bukan ke orang. Ya, yang ketiga adalah cabul. Nah, kamu bisa lihat ya gambarnya, kita cek dulu. Apakah kamu sudah memperlakukan orang lain dengan sopan? Apakah kamu sudah berkata-kata dengan sopan? Apakah kamu juga menjaga pikiran dan hatimu dengan baik? Nah, kenapa ini kok bisa membuat dosa? Kalau kita melanggar batas-batas kesopanan, seperti pada gambar itu juga enggak boleh, ya. Bud nggak usah ngomong, kamu pasti tahu gambarnya itu apa. Enggak boleh itu nggak sopan, ya. Atau misalkan kita juga berpakaiannya tidak sopan, tidak sesuai tempatnya. Misalkan Kak Re itu mau jalan-jalan sama Bu Wit. Lah, jalan-jalan ke mall, tapi pakai pakaian renang, cocok enggak? Ayo. Enggak cocok. Iya, oke. Itu menjadi enggak sopan, atau melihat gambar-gambar yang seharusnya tidak layak untuk ditonton, ya, enggak boleh bicara kotor, ya, itu juga enggak boleh. Pokoknya dalam ini kita harus menjaga panca indera kita, Kak Ria. Menjaga panca indera. Panca indera itu ada apa aja sih, Bu? Nah, misalkan kita harus mendengar yang baik-baik, bicara yang baik-baik, yang sopan, ya. Pokoknya kita perlakukan panca indera kita yang diberikan oleh Tuhan untuk berlaku dengan sopan kepada orang lain maupun kepada diri kita. Next. Berikutnya, Kak, makan apa itu, Kak? Jadi lapar. Oh, enak ya. Indomie. Makan Indomie. Iya. Itu coba, kalau lihat di gambar itu ya, gambarnya lucu ya. Harusnya semangkok kecil aja cukup ya, Kak Ria. Tapi kok makannya mangkoknya bisa dipakai untuk 5 orang itu, Kak Ria. Mungkin itu porsinya papa mamanya juga. Oh, ya.
Jadi Sampai langsung gendut. mangkoknya Iya, yang gendut. biasanya untuk satu rumah malah dimakan sendiri ya anak-anak ya. Coba sih kita cek dulu gelojoh dan rakus ini ya. Apakah kamu selalu makan berlebihan? Ya, jangan lupa catatannya ya. Apakah kamu selalu menginginkan semuanya? Jadi di PDW untuk 5 orang dimakan sendiri. Nah, apakah kamu selalu ingin memuaskan dirimu? Nah, sampai-sampai kalau kita ngelakuin itu semua, kita itu menjadi kayak diperbudak oleh keinginan kita, Kak Re. Keinginan yang berlebihan. Sehingga kita nggak bisa menghargai apa ya? Kok nggak bisa? Kita itu sampai menghargai harta atau makanan melebihi Tuhan. Nah, manusia ini menjadikan harta itu sebagai berhalanya gitu loh Kak Re ya. Ya, misalkan contoh, karena kita itu harusnya satu mangkok besar itu kan bisa untuk 5 orang, dimakan sendiri, nggak mau berbagi toh. Nah, bisa juga jika mengabaikan cinta kasih kepada sesama gitu loh Kak Re ya. Lagian juga kalau kita makannya terlalu banyak gitu ya nggak sopan lah Kak Re. Ya kayak orang ya itu tadi rakus. Atau bisa juga gini, misalkan besok itu kan kita hari Senin tuh mau ulangan. Mah, hari ini aku nggak mau CKP mah. Kemarin sore juga nggak mau sekolah minggu. Hari Minggu ini nggak mau CKP. Bilang Mas sama pembinanya kalau aku sakit. Gak mau ke gereja juga. Loh kenapa Kak? Aku besok kan ulangan mah. Kalau aku nanti waktunya untuk CKP nggak bisa belajar mah. Nilaiku jelek. Terus pokoknya aku nggak mau CKP, nggak mau sekolah minggu, nggak mau ke gereja. Jadi dia maunya cuma belajar supaya nilainya 100. Itu Kak Ri contohnya. Salah itu. Oh salah ya. Salah bener adik-adik. Karena apa? Karena melupakan Tuhan hanya untuk mendapat nilai 100. Padahal bu gurunya nggak mungkin loh bilang ulangan tuh hari Jumat. Biasanya jauh hari, seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Harusnya harus dicicil ya, dikit-dikit. Tiap hari belajar sehingga hari Minggu waktunya ke gereja, waktunya CKP, waktunya sekolah minggu, kalian tetap. Itu berarti kalian nggak melupakan Tuhan, nggak rakus belajar. Itu ya. Oke, next. Wow, iri hati. Coba dilihat itu gambarnya. Kakaknya sampai merengut. Apa itu merengut? Ya metutut, cemberut. Nah, karena mamanya kayaknya kok lebih sayang sama adiknya ya. Tapi enggak ya anak-anak. Tentu saja seorang mama sayang semua kepada anak-anaknya. Mungkin karena adiknya kan lebih kecil sehingga akan diberi perhatian yang lebih. Dulu ketika kalian masih kecil pasti juga diperlakukan sama oleh orang tua kalian. Terus satu lagi gambarnya, yang satu seneng ya dapat piala tapi cemberut, mangkel. Iya. Nggak seneng kalau temannya itu dapat berhasil dapat juara, dapat piala, nggak seneng. Dia enggak suka kalau temannya itu juara. Iri hati kalau sama orang lain. Iya, iri hati sama orang lain. Iya. Tapi kalau teman senang kalau teman. Kalau orang lain enggak senang. Betul. Malah senang kalau lihat temannya itu gagal. Kalau temannya gagal lonjak-lonjak, gagal tuh loh, syukur kok nilaimu elek, jelek. Syukur kamu nggak dapat piala. Saya yang dapat piala, gitu ya. Nah, itu jahat sekali, nggak boleh. Termasuk bukan kalau temannya yang menang. Iya, yuk kita cek dulu ya. Apakah kamu tidak suka kalau orang lain berhasil? Apakah kamu marah kalau saudaramu lebih disayang dengan orang tua? Mungkin saudaranya masih kecil atau saudaranya lagi sakit ya. Apakah kamu sedih jika temanmu lebih pintar? Tentu saja tidak boleh ya, karena ini termasuk iri hati. Next. Berikutnya marah. Waduh, lihat tuh gambarnya. Sampai nunjuk-nunjuk temannya. Satunya ngomong teriak, satunya lebih ngomong
lebih keras lagi Kak Re ya. Nah, Satunya teriak-teriak. sampai serem itu yang baju pink ya marahnya. Takut Bu Wit lihatnya ya. Nah, kita cek dulu ya. Coba, apakah kamu selalu merasa cepat emosi? Emosi itu apa? Emosi marah. Marah. Iya. Apakah kamu selalu merasa ingin berteriak? Iya. Oh, iya. Apakah kamu selalu membentak orang lain, bahkan orang tua? Enggak. Orang tua enggak pernah. Enggak berani. Oke ya, nggak berani ya, bagus. Jadi, kenapa marah itu bisa termasuk dalam dosa kalau emosi kita itu tidak terkontrol, tidak terkendali, sehingga membuat kita menyakiti orang lain, kemudian juga bahkan Kak Re membuat orang lain terluka, mungkin dengan kata-kata kasar kita, dengan teriakan kita, atau dengan sikap marah kita itu orang menjadi sakit hati atau terluka. Ini yang tidak boleh. Nah, mungkin kita juga nggak sadar ya, adik-adik juga mungkin nggak sadar, kita teriak-teriak kayak ngomong sama mama, padahal mama cuma minta tolong kayak tolong minta tolong dek matikan lampunya, gak mau mama masih sibuk. Nah mungkin mama jadi sedih padahal mamanya masih repot. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh bicara nyolot ya sama Iya, orang tua ya, walaupun nggak bisa ya, walaupun bilang kita lagi asik baik-baik. bermain atau apa, kalau diingatkan oleh mama, ayo Ana sekarang kamu mandi, entar mah, bentar lagi mah, masih repot mah. Ana yuk mandi, bentar mah, mama nggak dengar tah. Nah, waduh, kalau sudah gitu itu masuk dalam dosa yang suka marah-marah ini tadi ya, ya. jangan sampai emosi kita tidak terkontrol membuat orang lain sakit hati dan terluka. Oke, next. Nah, ini dia Kak Re, lihat itu, lihat gambarnya aja sudah sampai ngiler-ngiler HP-nya ya. Nah, pekerjaan masih menumpuk, kepalanya taruh di meja, ini sudah kelihatan ini. Apa Kak Re itu Kak Re? MALAS. Apa Kak Re? Malas. Iya. Coba. Ya. Ayo siapa yang di sini lebih sering nonton TV atau main game? Nonton Netflix atau main game enggak? Saya sering nonton game sudah enggak? Ya. Sampai nunda tugas ya. Dia main di luar kok, main di warnet. Iya, oke. Anak-anak ya, kalau kita suka apa itu melalaikan tugas, menunda-nunda tugas ya. Nah, kemudian kita lebih baik kita nonton TV dulu, main game dulu. Orang bu guru kasih tugasnya masih seminggu lagi. Ini kan nanti tugas CKP kan ya nanti dikumpulkan masih minggu depan. Buat apa dikerjakan cepet-cepet? Nah, itu namanya anak yang suka nunda-nunda tugas. Akhirnya males ya, Bu. Iya, akhirnya malas, akhirnya menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, anak yang tidak disiplin waktu. Nah, kayak gitu yang Tuhan tidak senang. Jadi adik-adik atau anak-anak, kalau kalian ada tugas ya segera dikerjakan, jangan suka nganggur, jangan suka besok lama, masih seminggu, masih 2 minggu, jangan ya. Hari ini ada tugas, segera kerjakan ya. Apakah kamu menonton TV main game terus? Tidak, kalau anak Roh Kudus. No. Iya, harusnya. Apakah kamu selalu menunda tugas? Jawab sendiri, yang lakuin kalian. Apa kamu selalu ingin tidak berbuat apa-apa? Enggak lah ya Kak Re ya. Anak Roh Kudus tentu baik-baik. Oke? Jangan lupa ya adik-adik ya, anak-anak, tolong tadi kamu termasuk mana yang pernah dilakukan ditulis. Oke, next. Itulah ketujuh desa pokok yang habis kita pelajari tadi. Nah, sekarang kalau pesannya Bu itu dulu ya. Kalau sampai ketujuh dosa pokok itu kamu lakukan terus sampai mengakar dalam diri kita ya, kita akan menyebabkan hubungannya jauh sama Tuhan dan ada akibatnya. Nah, sekarang kita mau belajar akibat dari dosa ya. Yang pertama Kak Re, menciptakan kecondongan pada dosa. Nah, menciptakan kecondongan pada dosa itu cenderung berbuat dosa.
Melakukan Iya. hancur biasa. Iya, terbiasa. Terus yang kedua, Pengulangan perbuatan tidak baik. nah, perbuatan dosa yang cenderung dilakukan tadi diulang, dan diulang terus. Akhirnya menjadi kebiasaan buruk atau terus-menerus. Kalau orang Jawa bilang ya Kak Ria, segojangan Kak Ria. Tahu nggak segojangan? Sayur. Anak-anak, segojangan itu nasi dan sayur. Kalian kan tiap hari makan nasi, makan sayur. Kalau dosa ini kamu buat segojangan, tiap hari dimakan, tiap hari dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh Kak Re, ya. Tiap hari menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan buruk, akhirnya menggelapkan hati nurani. Menggelapkan hati nurani itu gini, menumpuk ya di dalam diri kita. Kebiasaan buruk itu karena selalu dilakukan terus menerus menumpuk. Kalau menumpuk ya iya, jadi hati nurani kita sampai nggak ngerti perbuatan ini benar atau salah, perbuatan ini masuk dalam dosa atau tidak, benar atau enggak, jelas atau enggak, sampai nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena hati nurani kita menjadi Kepencet. iya, ketumpuk perbuatan yang tidak baik yang dibiasakan karena selalu diulang-ulang itu tadi. Nah, jadi nggak boleh ya Kak Re ya? Iya, tidak boleh dilakukan lagi. Kalau sudah tahu itu dosa, jangan dilakukan lagi. Iya. Oke. Next. Yuk, sekarang kita lawan ya, kita lawan 7 dosa pokok dengan 7 kebaikan ya. Yang pertama, kesombongan lawannya apa Kak Re? VS apa Kak Re? Kerendahan hati. Yang kedua, kikir atau pelit VS? Kemurahan hati. Timbul atau nafsu VS? Pengendalian diri. Gelojoh, ketamaan, rakus VS? Iri hati atau dengki VS? Kemarahan VS? Kemalasan VS? Sekarang Bu Wit minta kepada anak-anak, mana yang harus kalian lakukan? 7 pokok yang baik atau 7 pokok yang tidak baik? Next. Oh, yang baik ya. Next. Nah, setelah kita belajar 7 pokok dosa, kita belajar 5 perintah gereja. Yang pertama Kak Re. Rayakanlah ya yang disamakan dengan hari Minggu. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya gini. Jadi kalau kan anak-anak itu pasti ke gereja kan, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu ya. Nah, ini Bu Wit ini bicaranya ketika tatap muka, tapi juga bisa dipakai ketika kita online. Jadi kalau kita ikut misa, baik itu online maupun tatap muka, kita harus khidmat Kak Re. Harus sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhir, nggak boleh masuknya di tengah-tengah. Oke, nggak Ya. boleh telat ya. Nah, nggak boleh datang terlambat atau pulang cepet-cepet. Berkat belum dikasih sama Romo sudah pulang antri pentol, nggak boleh itu ya. Oh nggak apa-apa, ayo kita nanti kalau sudah terima komuni keluar ya Kak ya, soalnya nanti biar kendaraannya gak macet. Nggak boleh mah, nanti tunggu sampai berkat selesai, sampai Romo masuk ke dalam, turun dari altar, baru kita doa dulu, baru boleh keluar ya. Atau mungkin kalau online kayak gini ya Bud ya, kalau online misa online nggak makan sambil dengerin misa. Nah, itu nggak boleh gitu. kan, nggak kelihatan sama romonya. Iya, jadi tetap mengikuti misa dengan khidmat, tidak disambi makan ya. Kenapa kok gitu? Karena dalam perayaan Ekaristi itu kita mengenang Kak Re, mengenang kebangkitan Tuhan, maka kita dituntut ya anak-anak untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Karena nanti di dalam perayaan Ekaristi kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah Bapa. Yang kedua Kak Re,
adalah perayaan Ekaristi yang dirayakan pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan yang dilarang pada hari itu. Nah, kita sebagai umat Katolik, kalau kita ikut misa, itu kita masuk ke dalam misteri penyelamatan, Kak Re. Misteri penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Nah, ada juga hari-hari lain di luar hari Minggu yang diangkat oleh gereja, dijadikan setara dengan hari Minggu. Contohnya hari Natal. Ya, kemudian hari Epifani, penampakan Tuhan itu loh Kak Re. Kemudian juga hari Tubuh dan Darah yang nanti ketika anak-anak itu terima komuni pertama. Masih banyak lagi ya, nanti bisa ditanyakan pembina di BOR ya. Oke, yang ketiga Kak Re. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Nah, Jadi kita ada puasa. iya ada seperti orang Muslim, tetapi tentu saja beda ya. Puasa dan pantang ini biasanya dilakukan orang Katolik Puasa tidak makan. Paskah selama 40 hari. Dan dimulai Kak Re, anak-anak, dimulai hari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Mengapa kita harus berpuasa? Karena ini merupakan tanda pertobatan. Silih dari dosa juga. Dan kita ambil bagian dalam sengsara Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Ini yang penting ya anak-anak, perhatikan. Supaya kita menang atas kekuasaan dan hawa nafsu serta memperoleh kebebasan hati, saling berbagi dan saling menguatkan. Itu yang penting dalam puasa orang Katolik. Nah, biasanya kalau puasa itu yang boleh itu yang diwajibkan ya Kak Re, umur 17 sampai 60 tahun. Sedangkan kalau berpantang itu 14 tahun ke atas. Wah, berarti anak CKP bebas? Tidak. Kalian tidak bebas, tapi kalian boleh belajar berpuasa dan berpantang sesuai dengan umur kalian. Oke, nomor 5 Kak Re. Tidak pernah. Nomor 4 dulu Kak Re, nomor 4. Mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, ya, tuh, mengaku dosa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali ya. Kita bersyukur loh anak-anak, karena kita orang Katolik punya sarana untuk berdamai dengan Allah. Itu kita harus bersyukur. Ya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan gereja, dan berdamai dengan sesama kita. Melalui apa? Sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Sehingga kita bisa merasakan belas kasih Allah untuk perwujudan hubungan kita yang putus dengan Allah tadi yang kayak dilakukan dalam film Joni tadi Kak Re. Ya, soalnya gereja selain Katolik ya atau agama selain Katolik rasanya nggak ada ngaku dosa itu. Nah, berarti itu adalah keuntungan. Iya, kita anak-anak Katolik harus ini. bersyukur Kak Re ya, karena kita ada sarananya untuk memperbaiki hubungan kita yang cepat rusak karena adanya dosa. Oke. Itu Kak Re. Next. Nomor 5 Kak Re, apa Kak Re? Nomor 5. Sambutlah Perintah gereja. tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, anak-anak dalam menyambut tubuh darah pada masa Paskah ini maksudnya wujud persatuan kita bukan hanya antara Allah dengan manusia ya. Kalau kita menyambut tubuh darah itu, tetapi seorang jemaat ya, seorang jemaat itu jadi dengan seluruh tubuh Kristus yaitu gereja. Kita akan mendapat rahmat yang sangat besar ketika kita menerima komuni, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar Kak Re. Kenapa Kak Re? Karena ketika kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, berarti tubuh kita ini sudah menjadi tahta Tuhan Yesus sendiri. Itu. Iya, menjadi bait Allah. Itu yang harus, mengapa kok anak-anak sebelum terima komuni ada persiapan untuk pembinaan. Oke? Itu saja Kak Re ya yang Bud sampaikan. Marilah mulai dari sekarang kita jaga tutur kata kita, tindakan kita ya harus meladan kepada siapa Kak Re? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan juga kitab suci.